Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya di materi persamaan trigonometri. Kali ini persamaan trigonometri ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Dan tangen X sama dengan tangen alfa. Tapi khusus untuk pertemuan kali ini kita pelajari dulu sin X sama dengan sin alfa. Baik, sebelum kita mempelajari tentang persamaan trigonometri, sekarang kita akan mengingat-ingat dulu tentang dasar-dasar trigonometri. Oke. Nah, untuk dasar-dasar trigonometri yang sudah pernah kamu pelajari di kelas 10, ada pembagian kuadran pada sumbu kartesius untuk satu putaran. Ya, ini kuadran 1. Ya, di sini tanda-tanda perbandingan trigonometri untuk kuadran 1 adalah semua positif. Artinya sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen semua bertanda positif di sini. Kemudian kita masuk ke kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua yang bertanda positif adalah sin dengan kebalikannya, kosekan. Selainnya bertanda negatif. Kemudian di kuadran ketiga, kalian sudah tahu bahwa yang bertanda positif di sini adalah tangen dengan kotangen. Selainnya bertanda negatif. Kemudian di kuadran keempat, apa yang bertanda positif? Yaitu kosinus dengan sekan. Selainnya bertanda negatif. Inilah tanda-tanda perbandingan trigonometri untuk setiap kuadran. Masih ingat ya? Iya, ini di kelas 10 kamu pelajari matematika wajib. Nah, kemudian ini apa ini? Nah, oke. Nah, kali ini kita ingat kembali tentang relasi kuadran. Oke, ini di kuadran pertama ada sudut alfa. Maka untuk sudut relasinya di sini untuk kuadran kedua ada sudut 180 derajat kurang alfa. Kemudian di kuadran ketiga 180 derajat tambah alfa, dan kuadran keempat 360 derajat dikurangi alfa. Ya, sebenarnya di kuadran 1 ada juga sudut berelasi di kuadran 1, yaitu sudut 90 dikurang alfa. Ya, kemudian di kuadran kedua ada 90 tambah alfa. Di kuadran ketiga ada 270 dikurangi alfa, dan di kuadran keempat ada 270 plus alfa. Sekaligus sudut min alfa juga berada di kuadran keempat. Nah, sekarang ingat kembali tentang tabel nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ini kalian harus ingat ya, karena akan selalu digunakan ketika kita belajar tentang trigonometri. Ya. Nah, jadi dari sudut 0 sampai 360 derajat, di sini ada tabel untuk sinus alfa dengan cos alfa serta tangen alfa. Nah, untuk yang 3 lagi, kosekan, sekan dengan kotangen, itu bisa kamu cari sendiri nanti. Yang penting kamu sudah tahu nilai sin, cos, dan tangen. Tinggal kamu gunakan bahwa kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa berarti 1 per cos alfa. Kotangen alfa berarti 1 per tan alfa. Nah, jadi ini supaya kamu ingat kembali.
Nah, jadi karena kalian sudah mengingat itu semua, maka sekarang kita akan masuk ke persamaan trigonometri. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan trigonometri berarti menentukan sudut yang memenuhi persamaan tersebut. Ya. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, di sini langsung saya kasih rumusnya. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat kurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini rumus untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Ya. Jadi di kiri harus sin X dan di kanan juga harus dalam bentuk sin. Nah, apabila nanti dalam bentuk soal terdapat perbedaan, maka harus disamakan dulu. Kemudian yang kedua, jika cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Untuk tangen alfa, jika tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Ini persamaan trigonometri. Ini dalam satuan derajat. Bisa juga kita buat dalam satuan radian. Ingat bahwa 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Berarti persamaan trigonometri tersebut kalau kita buat dalam bentuk radian, berarti yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 2pi. Atau X sama dengan, tinggal ganti aja 180-nya menjadi pi, 360-nya menjadi 2pi. Berarti X sama dengan pi dikurangi alfa tambah K kali 2pi. Jika cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 2pi. Atau X sama dengan min alfa tambah K kali 2pi. Jika tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa tambah K pi. Ya, kadang-kadang nanti dalam derajat, kadang-kadang juga dalam pi radian. Ini pi radian ya. Oke. Inilah dia rumus persamaan trigonometri. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita batasi dulu hanya untuk persamaan yang pertama, yaitu sin X sama dengan sin alfa. Langsung kita masuk ke contoh. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2 untuk X kecil sama dengan 360 derajat dan lebih besar sama dengan 0, atau maksudnya dari 0 sampai 360 derajat. Ya. Nah, karena kebetulan soal ini sin X sama dengan 1/2. 1/2 itu kalau kamu lihat di tabel perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari tadi, ya, maka setengah itu ada hasil nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Ada kan? Nah, yaitu siapa? 30 derajat dan 150 derajat. Artinya sin 30 kan setengah. Sin 150 juga setengah. Nah, jadi X-nya sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian atau nanti sering kita singkat menjadi HP dari persamaan tersebut adalah 30 derajat dan 150 derajat. Ya. Untuk yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sin
X tambah 25 derajat sama dengan 0,6157 untuk X dari 0 sampai 360 derajat. Ya. Nah, kita ambil sin X tambah 25 derajat sama dengan 0,6157. Tadi kan bentuk persamaan umumnya harus sin X sama dengan sin alfa. Di sini yang di ruas kanan kan masih 0,6157 ya. Maka karena 0,6157 itu tidak ada di tabel perbandingan trigonometri tadi, maka cari dengan kalkulator. Sin berapa? Ubah yang di sebelah kanan itu menjadi sinus berapa? Hasilnya 0,6157. Hasilnya sin 38. Nanti cari pakai kalkulator ya. Maka sin X tambah 25 derajat sama dengan sin 38 derajat. Maka masuk ke rumus tadi. Yang pertama, tadi kan rumusnya jika sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, di sini maka X tambah 25 derajat itu kan satu suku. Nah, maka langsung ambil. Berarti X tambah 25 derajat sama dengan alfa. Alfanya berapa? 38 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu selesaikan. Pindahkan 25 itu ke kanan. Berarti menjadi X sama dengan 38 derajat dikurangi 25 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 38 kurang 25, 13 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini persamaan pertama. Ya, kan tadi kan ada ataunya kan? Nah, ambil lagi itu. Tadi ataunya itu X sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah K kali 360 derajat. Itu tadi rumus yang kedua untuk sin X sama dengan sin alfa ya. Nah, langsung angkat lagi X tambah 25. Berarti sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfanya siapa? 38 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 38 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurangi 38 berapa? 142 derajat. Lalu positif 25 menjadi negatif 25 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 117 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya. Nah, karena sudah dapat persamaannya ini, maka kita tinggal mencari X-nya dengan cara memasukkan nilai K bilangan bulat, mulai bulat positif ya, dari 0, 1, 2 sampai seterusnya. Tergantung sampai di mana X-nya yang memenuhi gitu ya. Nah, kita mulai untuk K sama dengan 0. Maka X1 sama dengan, masukkan ke persamaan 1. Berarti 13 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka hasilnya 13 derajat. Kemudian masukkan lagi K sama dengan 0 ke persamaan 2. Maka diperoleh X2 sama dengan 117 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan 117 derajat. Kita masukkan lagi untuk K sama dengan 1. Maka masukkan ke persamaan pertama. X sama dengan 13 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sama dengan 373 derajat. Tentu tidak memenuhi karena tadi X-nya dibatasi dari 0 sampai 360 derajat. 373 derajat itu kan sudah lewat dari 360 derajat. Maka dia tidak memenuhi. Kita masukkan lagi untuk persamaan kedua. K sama dengan 1. Maka X sama dengan 117 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka diperoleh 477
derajat. Ini juga tidak memenuhi kan? Nah, jadi kalau kita masukkan untuk K sama dengan 2 dan seterusnya, pasti tidak memenuhi karena sudah lewat dari 360 derajat. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan yang tadi adalah yang memenuhi itu tadi, yang dari 0 sampai 360 derajat. Dari x yang kita peroleh itu yang mana berada dari 0 sampai 360 derajat, yaitu 13 derajat dan 117 derajat. Begitu ya. Oke. Sekarang untuk nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan cos 35 untuk X dari 0 sampai 360 derajat. Itu bahasanya itu ya. Nah, kita jawab. Oke. Ini soalnya sin X sama dengan cos 35. Tadi bentuk persamaan umumnya harus sin X sama dengan sin alfa. Ini di sebelah kanan masih cos 35. Berarti kita harus mengubah cos 35 ini ke bentuk sinus. Maka gunakan rumus sudut berelasi. Nah, di sini langsung saya buat sin X itu sama dengan sin 55 derajat. Artinya cos 35 derajat itu sama dengan sin 55 derajat. Ya, kamu pasti ingat dong itu rumus sudut berelasi di kuadran pertama. Yaitu cos 35 derajat itu bisa dibuat menjadi cos 90 derajat dikurangi 55 derajat. Cos 90 kurang alfa itu sama dengan sin alfa. Berarti sama dengan sin 55 derajat. Nah, ruas kiri, ruas kanan sudah sama kan? Dalam bentuk sin ya. Maka bisa langsung kita gunakan rumus persamaan trigonometri yang tadi. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 dikurangi alfa tambah K kali 360 derajat. Maka langsung masukin. Berarti yang pertama, X sama dengan 55 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 dikurangi alfa. 180 dikurang 55 derajat tambah K kali 360 derajat. Maka dari sini langsung kita masukkan K sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 55 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Diperoleh 55 derajat. Atau X2 sama dengan 180 kurang 55 berarti 125 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan 125 derajat. Untuk X3, tadi 0 kita sudah masukkan K-nya, sekarang 1. 55 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 415 derajat. X4 ya, itu typo, itu X2 nya berarti X4 itu sama dengan 125 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 485 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1 saja kan sudah melebihi dari 360 derajat kan? Maka untuk K sama dengan 2, 3, 4 itu tidak perlu lagi kita cari. Sudah pasti lebih dari 360 derajat. Maka kita pilih yang mana menjadi himpunan penyelesaiannya. Tentu nilai X dari 0 sampai 360 derajat. Yaitu 55 derajat dan 125 derajat. Nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan 0,6665 dari 0 sampai 360 derajat. Kita jawab.
sin 2x sama dengan 0,6665 ubah ke sinus berapa, hasilnya segitu. Berarti cari dengan kalkulator sin 41,8 derajat. Sudah sama-sama sin ya, sebelah kiri sebelah kanan, maka tinggal memasukkan ke persamaan trigonometri tadi, rumus sin 2x, sin x sama dengan sin alfa. Maka 2x sama dengan 41,8 tambah k kali 360 derajat. Atau 2x sama dengan 180 derajat dikurang 41,8 derajat tambah k kali 360 derajat. Lalu sama-sama dibagi 2 semuanya. Berarti x sama dengan 20,9 ditambah k kali 180 derajat atau x sama dengan, yang ini kurangkan dulu ya, 180 derajat dikurangi 41,8 lalu dibagi 2, hasilnya 69,1 derajat ditambah k kali 180 derajat. Tinggal memasukkan nilai k-nya. Untuk k sama dengan 0, maka diperoleh x1 sama dengan 20,9. Untuk k sama dengan 0, maka x2 diperoleh 69,1. Untuk k sama dengan 1, maka x3 diperoleh 20,9 ditambah 1 kali 180 derajat, sama dengan 200,9 derajat. Kemudian untuk x4, maka 69,1 ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan 249,1 derajat. Kemudian untuk x berikutnya, masukkan lagi k sama dengan 2. 20,9 ditambah 2 kali 180 derajat hasilnya 380,9. X berikutnya 69,1 ditambah 2 kali 180 derajat hasilnya 429,1. Nah, untuk K sama dengan 2, dia sudah melebihi 360 derajat. Maka untuk X berikutnya tidak perlu lagi dicari ya. Sehingga HP-nya pilihlah dari nilai X yang sudah kita peroleh, mana dia hasilnya di antara 0 dari 0 sampai 360 derajat. Yaitu 20,9, 69,1, 200,9, dan 249,1. Inilah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Demikian untuk persamaan trigonometri khusus sin X sama dengan sin alfa. Semoga apa yang sudah saya jelaskan kalian semua bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan tentang sin X sama dengan sin alfa. Terima kasih.